Halo teman-teman, nama saya Dinar Feni Manalu dan saya adalah agency director di MRT Group. Pada kesempatan ini, aku mau mencoba menjelaskan ke teman-teman tentang Polish Unit Link lagi nih. Nah, sebenarnya Polish Unit Link ini pasti teman-teman udah banyak baca dan banyak dengar tentang penjelasannya ya. Tapi sekarang aku mau menjelaskan tentang yang banyak juga dipertanyakan orang, misalnya benar nggak sih polis itu sebenarnya hanya bayar 10 tahun dan seumur hidup akan jalan terus perlindungannya. Kalau kamu punya Polish Unit Link, ada beberapa hal yang sebaiknya kamu perlu ketahui. Yang pertama adalah apa saja manfaat yang ada di dalam polis kamu. Banyak macam gitu ya, karena ada yang asuransi kesehatan untuk bayar tagihan rumah sakit, ada asuransi jiwanya, ada uang pertanggungan sakit kritis, dan lain-lain. Nah, jadi di antara semua manfaat asuransi, dalam Polish Unit Link kamu adanya manfaat yang mana? Lalu yang berikutnya, biaya asuransinya berapa? Jadi biaya asuransi itu seperti kita punya rekening bank. Nah, di rekening banknya kita itu ada biaya admin yang setiap bulan pasti dipotong. Sama halnya juga dengan asuransi. Jadi, dari kita membayar premi, sebenarnya itu selalu ada potongan biaya asuransi namanya. Dan itu pasti diinfokan ke nasabah setiap tahun. Karena biaya asuransi itu naik setiap tahun ya, teman-teman. Yang berikutnya, aku akan mencoba menjelaskan atau menjawab pertanyaan teman-teman seperti ini. Sebenarnya kita hanya perlu bayar 10 tahun atau seumur hidup sih asuransi unit link. Jadi sebenarnya asuransi unit link itu bayar berapa tahun sih? 10 tahun, 15, 20 tahun atau berapa tahun sih? Gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh Polish Unit Link dari salah satu nasabah yang preminya setahun itu adalah 7.950 plus 5 juta. Jadi sekitar 12.950. Dan pada saat pembuatan program ini polis ini direncanakan hanya bayar 10 tahun. Jadi pada saat nasabah mulai asuransi usianya adalah 33 tahun dengan perencanaan bayar 10 tahun berarti hingga usia 42 tahun. Jadi diharapkan nanti di usia 43 tidak perlu membayar premi lagi. Nah, kebanyakan seperti itu kan yang terjadi di luaran sana yang dimengerti oleh kita kaum awam. Setuju ya? Saya juga dulu berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya penjelasannya seperti apa sih? Gitu ya. Nah, teman-teman seperti yang tadi aku sebutkan bahwa Polish Unit Link itu ada biaya asuransinya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah prediksi ya, ilustrasi gitu ya, atau kira-kira pengembangan nilai tunainya atau saldonya atau yang biasa disebut di luaran sana nilai investasi dari polis ini di tahun pertama sampai dengan seterusnya itu di angka berapa. Jadi kalau teman-teman punya Polish Unit Link, perhatikanlah bagian ilustrasi ini ada di dalam polisnya kalian, pasti ada ya. Sebelum polis kalian itu terbit atau issued, itu ada ilustrasi seperti ini ya. Oke, aku gedein. Jadi kalau Polish Unit Link itu kita tidak bisa menjanjikan nilai tunai ya. Kenapa? Karena ini berupa ilustrasi. Teman-teman kalau di sini ilustrasi manfaat nilai tunai gitu ya. Asuransi rata-rata tertimbang hasil dana investasi di Prudential. Nah, di sini ada dia tulis yang rendah 5%, sedang 10%, tinggi 15%, tergantung dari pemilihan uang ini nanti akan ditaruh di keranjang mana gitu ya. Karena di Prudential itu ada banyak juga jenis-jenis keranjang, namanya kita sebut fund gitu. Teman-teman nanti bisa lihat di ilustrasinya atau diskusi dengan agen-agen kalian ya. Nah, jadi misal di tahun ke-10 nilai tunai dari polis ini di sekitar 75 juta atau 96 juta atau 123 juta. Kenapa bisa berbeda? Karena tadi berdasarkan hasil kinerja investasinya si dana atau si keranjang ini ya. Jadi misalnya kalau dia lagi rendah, di sini angkanya 5%, berarti di tahun ke-10 nilai tunai sekitar 75 juta. Lalu kalau di kinerja investasinya di sedang di 10%, berarti nilai tunainya di angka 96 juta. Tapi kalau tinggi di angka 15 itu bisa di angka 123 juta saldo nilai tunainya. Terus kalau udah bayar 10 tahun, seterusnya gimana? Gitu ya. Nah, contohnya di ilustrasi ini. Oke. Teman-teman bisa lihat yang tanda bintang-bintang ini artinya uangnya udah habis di usia nasabah ini umur 54. Kalau di sini ya, umur 54. Jadi andai kata nasabah ini hanya bayar 10 tahun kayak tadi, tapi di usia 54
Kalau kinerjanya rendah yang 5% tadi, itu uangnya udah habis. Ya. Nah, hasil kinerja nilai tunai ini sudah dikalkulasi by sistem, dikurangi dengan biaya asuransi. Jadi kalau hasil pengembangannya di angka 10%, dipotong biaya asuransi gitu ya. Biaya asuransi itu seperti yang tadi aku sebutkan, itu selama asuransinya berjalan itu pasti dipotong ya teman-teman, sama seperti biaya admin kita di rekening bank ya. Nah, jadi kalau misalnya kinerjanya 10% yang di sini tadi sedang atau yang tinggi gitu ya, nilai tunainya terus berkembang sampai dengan dia di sini ilustrasinya contoh sampai umur 72 tahun. Nah, jadi teman-teman harus lihat polisnya kamu itu berlaku sampai umur berapa dan lihat kira-kira nilai tunainya masih mencukupi atau enggak sesuai dengan plan yang ini tadi. Kalau misalnya udah 10 tahun terus polis ini uangnya gitu ya, uang yang ada di polis ini bisa diambil nggak sih? Ada pertanyaan kayak gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya nilai tunai ini adalah haknya nasabah. Ya, kalau nasabah mau ambil, boleh nggak? Boleh banget. Karena itu adalah haknya nasabah. Jadi di Police Unit Link, nasabah tuh punya dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah manfaat asuransinya, manfaat yang kedua adalah nilai tunai ini. Jadi boleh nggak diambilin? Jawabannya boleh. Ya, kapan boleh diambil? Selama ada nilai tunai ini, nasabah bisa ambil. Boleh. Gitu. Nah, yang menjadi pertimbangan kalau nasabah tarik tunai adalah kalau uang ini diambil berarti berkurang dong saldo nilai tunainya. Kalau berkurang, apakah masih cukup untuk membiayai asuransi ini sampai asuransinya selesai? That's why kenapa ada polis-polis itu dibuat bayar seumur hidup ya, karena mungkin dengan komposisinya itu, dengan komposisi premi yang dia ambil sekarang itu bisa cukup membiayai biaya asuransinya sampai selesai polisnya itu kalau bayar seumur hidup. Jadi teman-teman lihat lagi di tabel nilai tunai ini pada saat perencanaan, kalau misalnya di semuanya udah tanda bintang-bintang gitu ya, ya berarti polisinya akan lapse, jadi nggak berguna. Misalnya di usia berapa gitu. Intinya kalau ada tanda bintang-bintang ini dengan kinerja yang rendah 5%, ini berarti polisnya akan mati. Kalau pengembangannya hanya 5%. Tapi kalau di sedang atau di tinggi, polis ini akan hidup terus sampai dia usia 72, masih ada nilai tunai itu di angka nih ya, yang paling akhir. Di usia 72 itu nilai tunainya di angka 262 atau 4,3 M. Ini 4,3 M kan karena pengembangannya tinggi sekali, 15% teman-teman. Nih ya. Oke. Sampai di sini teman-teman jelas? Pertanyaan berikutnya, terus kenapa sih kalau misalnya bisa bayar 10 tahun, kenapa ada agen-agen yang menyarankan bayar aja terus-terus? Nah, ini hanya berlaku untuk polis unit link ya teman-teman, karena kalau polis tradisional memang itu jangka waktu pembayaran preminya udah dipatok. Jadi kalau ada polis tradisional yang dibayar hanya 5 tahun, ada yang hanya 10 tahun, ada yang 15 tahun gitu ya. Nah, jadi kalau polis unit link beda ceritanya karena ada kinerja investasi di dalamnya atau ada nilai tunai. Lalu pertanyaan berikutnya tadi, kenapa ada agen yang menyarankan untuk bayar terus-menerus? Nah, fungsi dari pembayaran premi secara terus-menerus pasti berpengaruh ke nilai tunai, teman-teman. Contoh ini kalau nasabahnya hanya bayar 10 tahun. Tapi kalau misalnya premi ini dibayar terus, berarti nilai tunai ini akan makin bertambah. Gitu ya. Kenapa? Ya karena yang kita setor juga makin banyak. Ini kayak main logika aja. Kalau kita setor uang kita makin banyak di satu kantong, kita taruh makin banyak, ya pasti saldonya makin gede. Walaupun biaya asuransi itu tetap ada, ya pasti. Ya, hanya bayar 10 tahun aja nilai tunainya bisa segini. Udah dipotong sama biaya asuransi. Apalagi kalau kita bayar terus-terus. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi premi yang kamu setor sekarang itu adalah premi paling minimal. Jadi premi paling minimal ini berarti porsi untuk nilai tunainya itu dari tahun pertama kecil sekali. Nah, makanya kenapa agen kamu menyarankan kamu bayar aja seterusnya. Gitu ya, bayar aja terus selama kamu mau menggunakan manfaat asuransi ini. Kenapa? Karena mungkin premi asuransi kamu itu premi paling minim. Coba dicek lagi di polis asuransinya kamu. Ya, jadi kalau hanya bayar 10 tahun kemungkinan tidak cukup untuk mengcover biaya asuransi di tahun-tahun selanjutnya. Supaya lebih paham teman-teman, coba dicek lagi biaya asuransi kamu berapa,
Lalu porsi premi kamu, apakah dari tahun pertama sudah ada porsi untuk menambah nilai tunai atau belum? Gitu. Jadi kalau misalnya porsi kamu adalah porsi premi paling minimal dan porsi ke nilai tunainya 0, kemungkinan kamu membayar itu jadi lebih lama. Tapi premi yang kamu setor dibanding orang lain pasti lebih kecil atau lebih murah. Jadi ada plus minus ya teman-teman. Nah terus ada yang bilang lagi, jadi kalau misalnya kita hanya mau bayar 10 tahun bisa nggak? Ya bisa, seperti yang tadi aku jelasin, kalau nilai tunai di dalam polis kamu mencukupi untuk membayar biaya asuransi di tahun-tahun berikutnya, ya nggak apa-apa. Itu namanya kita menggunakan fasilitas cuti premi. Jadi seperti ini, dari tahun ke-11 dan seterusnya boleh nggak cuti premi? Boleh, asalkan nilai tunai ini tetap ada. Selama nilai tunai ini tetap ada, berarti biaya asuransinya itu tetap ada yang membiayai atau ada yang bayar. Jadi polis ini akan tetap aktif. Ya, aku rangkum lagi pertanyaan berikutnya. Boleh nggak nilai tunai diambil? Boleh, selama nilai tunai ada, kamu boleh ambil, dan pembayaran premi itu boleh dilanjut, boleh enggak, tergantung dari sisa saldo nilai tunai kamu cukup untuk membiayai asuransi kamu sampai selesai atau tidak. Kalau nggak cukup, kamu ambil nih misalnya nilai tunainya semua, ya berarti mati dong polisnya. Siapa yang mau bayar biaya asuransinya? Ya kan, istilahnya gampangnya tuh kayak gitu logikanya ya. Jadi kalau aku ambil semua nilai tunai boleh nggak, Din? Boleh, tapi polis kamu mati. Ya kan, karena nilai tunainya udah nggak ada. Fungsi nilai tunai ini kan untuk membayar biaya asuransi. Ya, jadi polis ini akan tetap aktif selama nilai tunai ada untuk membiayai biaya asuransi. Kalau kamu ada pertanyaan, boleh langsung DM ke Dinar Feni Manalo. Semoga bermanfaat dan God bless you.